Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 45 rumput perak biru berpola emas. Peningkatan kekuatan spiritual tidak hanya memungkinkan Lan Xuanyu menjadi lebih kuat dalam kendali elemen, tetapi juga meningkatkan kesadarannya. Yang dia rasakan hanyalah sesak di sekitar pinggulnya, rasa bahaya yang kuat datang dan dia mengangkat lututnya secara naluriah, menghalangi tumit Ye Lintong. Bang! Lan Xuanyu terbang 1 meter karena tendangan ini. Ye Lintong tidak akan membiarkannya. Dia menggunakan momentum dari serangannya sebelumnya untuk mengirimkan tendangan lain yang dimaksudkan untuk menyerang dadanya. Lan Xuanyu tidak berdaya di udara dan pada saat ini, sesuatu yang dikatakan Nana kepadanya muncul di kepalanya. Anda harus ingat untuk mengutamakan keselamatan apapun yang terjadi. Ketika ada bahaya yang mengancam keselamatan Anda, pastikan untuk memberikan segalanya. Anda tidak boleh menempatkan diri Anda dalam bahaya hanya untuk menyembunyikan kemampuan tangan kanan Anda. Nana sangat tegas ketika dia memberitahunya, itulah sebabnya Lan Xuanyu dapat mengingatnya dengan sangat jelas karena dialah yang memberitahu Nana bahwa Lan Xiao tidak mengizinkannya untuk menggunakan kekuatan di tangan kanannya begitu saja. Pikiran itu terlintas di kepalanya saat dia mengepalkan tangan kanannya. Blue Silver Grace berpola emas mengebor dari telapak tangannya dalam sekejap seperti untaian perban tipis yang segera membungkus lengan kanannya. Kekuatan yang tak terlukiskan menjalari tubuh Lan Xuanyu saat cahaya keemasan samar berkedip di bawah matanya. Dia melambaikan tangan kanannya dan meraih kaki kiri Ye Lintong yang masuk. Pop! Saat lengannya terayun, Lan Xuanyu bisa merasakan kepercayaan diri yang meningkat di dalam hatinya, bahkan ada sedikit keinginan untuk melakukan kekerasan. Segala sesuatu di sekitarnya sepertinya melambat termasuk kaki kiri Ye Lintong yang masuk. Dia merasa bahwa gerakannya juga sangat akurat. Ye Lintong merasa terhina saat melihat Lan Xuanyu menggunakan tangannya untuk meraih kakinya. Meskipun dia seorang gadis, dia yakin tentang kekuatannya terutama ketika dia dalam kondisi tubuh langitnya, bahkan murid tipe serangan terkuat seperti Lan Xuanyu tidak akan menjadi tandingannya. Tetapi ketika kakinya bersendewa dengan tangannya, dia merasa seperti baru saja menendang papan logam. Tepat setelah itu, semacam getaran yang berevolusi dari kedalaman jiwanya meledak. Dia merasa lemas saat rasa sakit tumbuh di sekujur tubuhnya. Dia hanya mengerang pelan dan seluruh tubuhnya menjadi lembut seperti ular tanpa tulang. Lan Xuanyu sudah mengangkat tangan kirinya pada awalnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Lintong yang kuat akan tiba-tiba runtuh setelah bersendewa dengan tangan kanannya. Para guru terperangah dengan perubahan mendadak ini juga dan Lan Xuanyu secara naluriah menarik rumput perak biru berpola emas dari tangan kanannya. Semuanya terjadi begitu cepat bahkan para guru pun tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Lan Xuanyu melepaskan kakinya dan Ye Lintong, yang tubuhnya lemas, akhirnya benar-benar di tanah dengan debaran yang intens membuatnya terengah-engah. Gong Yinghao buru-buru bergegas. Lintong, kamu baik-baik saja. Qiu Yuxin menghampiri mereka juga. Dia adalah seorang guru wanita yang membuatnya lebih nyaman saat dia memeriksa tubuh Ye Lintong. Lan Xuanyu berdiri di samping dengan linglung dan siswa lain mulai menatapnya dengan aneh. Terutama anak kelas 1 tipe penyerang. Tidak peduli bahwa Lan Xuanyu mengalahkan Huang Jifan, mereka tidak terlalu memikirkannya tetapi Ye Lintong berbeda. Tidak hanya dia monitres kelas mereka, tapi dia juga sangat kuat dan dia akan mampu mengalahkan seluruh kelas sendirian. Terlebih lagi, ini bukan pertama kalinya. Itu bukan masalah besar untuk kalah. Tetapi setiap kali dia melakukannya, itu selalu tiba-tiba. Huang Jifan berdiri di samping teman-teman sekelasnya saat ini dan dia bergumam pelan, apakah monitres kelas naksir Lan Xuanyu? Apakah dia sengaja membiarkan dia menang? Monitres menyukai Lan Xuanyu. Seorang gadis di sebelahnya segera berseru dan kelas menjadi kacau. Ye Lintong akhirnya tenang. Tidak ada yang bisa lebih tertekan darinya. Dia berpikir, bagaimana saya kalah? Bagaimana mungkin? Saya memiliki kekuatan yang cukup dan tendangan itu seharusnya bisa mengalahkannya. Lan Xuanyu sudah kehilangan keseimbangannya dan dia seharusnya sudah terlempar dengan tendanganku. Mengapa saya yang lemas? Ada apa dengan roh naga langit ini? Ya. Tapi itu tidak sesederhana roh yang tidak bekerja dengan baik, sepertinya seluruh tubuhnya rusak. Pada saat inilah diskusi para siswa bisa didengar. Monitres kelas menyukai Lan Xuanyu. Dan membiarkannya menang dengan sengaja, Ye Lintong hanya merasakan kesedihan dan kemarahan sesaat. Dia hanyalah seorang gadis berusia 6 tahun.
Air matanya mulai mengalir dan dia berteriak, saya tidak menyukainya. Dia melompat dari tanah, dia menyerang ke arah Lan Xuanyu dan mendorongnya bahkan sebelum dia bisa berlari. Lingtong, guru yang bertanggung jawab di kelas 1, Gong Yinghao memanggil dan ketika dia melihat bahwa Ye Lingtong tidak memiliki niat untuk berhenti, dia mengejarnya. Qiu Yuxin memiliki ekspresi aneh dan dia melirik Lan Xuanyu. Bagaimana anak usia 6 tahun bisa tahu tentang hubungan laki-laki perempuan? Itu tidak mungkin. Tetapi menyukai seseorang tidak berarti harus berupa hubungan laki-laki perempuan, itu bisa jadi karena kekaguman. Dengan penampilan Lan Xuanyu, dia pasti bisa membuat siapapun menyukainya. Mungkinkah karena inilah Ye Lingtong menunjukkan belas kasihan padanya? Lan Xuanyu bingung mengapa dia didorong dan jelas kesal, kesannya terhadap Ye Lingtong juga memburuk. Dia tidak hanya mengganggunya, tapi dia juga memiliki temperamen yang sangat buruk. Kemudian, dia menatap Qiu Yuxin dengan mata besar dan polosnya, Guru Qiu, apakah kita harus terus berjuang? Qiu Yuxin melirik sosok Gong Yinghao yang mundur. Dia kemudian melihat murid-muridnya yang bangga dan sudut bibirnya melengkung menjadi busur yang indah. Tentu kita harus melanjutkan. Baiklah, kelas 1, siapa berikutnya? Untuk memberi Gong Yinghao wajah dan juga untuk memberi siswa lain kesempatan untuk berlatih, Qiu Yuxin menukar Lan Xuanyu setelah dia memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Dan Lan Xuanyu akhirnya menjadi terkenal di akademi. Orang mungkin mengatakan bahwa dia hanya beruntung ketika dia menang melawan Ye Lingtong untuk pertama kalinya, tetapi bagaimana dengan yang kedua? Apalagi, dia juga mengalahkan siswa lain. Kontrol yang tepat atas elemen airnya meninggalkan kesan yang dalam pada para guru dan statusnya di kelas 2 menjadi lebih penting. Sepulang sekolah, Qiu Yuxin menawarinya nasihat penting untuk bekerja keras dalam meditasinya dan berusaha untuk meningkatkan laju peningkatan kekuatan rohnya. Guru Nana, Lan Xuanyu berteriak tepat setelah dia melewati pintu depan rumah mereka. Nana membuka pintu kamarnya dan dia keluar. Ketika dia melihat Lan Xuanyu, tatapannya secara alami berubah lebih lembut. Kamu kembali, Guru Nana, tahukah Anda? Selama kelas tempur kita hari ini, aku memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Lan Xuanyu berlari, menarik tangan Nana saat dia menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi selama pertandingan. Nana tersenyum saat mendengarkan. Melihat betapa bersemangatnya dia tidak yakin mengapa tetapi dia merasa seolah-olah hatinya yang kosong tiba-tiba terisi. Guru Nana, mengapa Ye Lingtong jatuh saat aku menangkapnya? Aku tidak melakukan apa-apa, aku janji. Nana berhenti dan mengerutkan alisnya saat berpikir. Dia kemudian berkata, itu seharusnya karena semangatmu lebih terkekang terhadapnya sehingga ini akan terjadi. Dengan kata lain, jika dia tidak memiliki niat buruk terhadapmu, dia seharusnya bisa mendapatkan keuntungan juga saat kalian berdua melawan musuh yang sama. Lan Xuanyu meringkuk, dia memiliki temperamen yang buruk, aku tidak pernah ingin menjadi pasangannya. Guru Nana, apa yang akan kamu ajarkan padaku hari ini? Gerakan kaki yang Anda ajarkan kepada saya luar biasa, mereka tidak bisa menyentuh saya sama sekali. Nana tersenyum. Kemampuan dinilai bukan dalam kuantitas tetapi kualitas, Anda baru saja mulai mempelajari gerak kaki dan masih ada ruang untuk perbaikan. Saya akan mengajari Anda beberapa keterampilan tempur saat Anda melatih gerak kaki Anda. Ayo pergi ke ruang kultivasi. Solen 4 Chapter 46. Chapter 46, Pertumbuhan Rumah Ye Lingtong. Ye Lingtong memegang perangkat komunikasi bimbingan jiwa, terisak-isak saat dia menceritakan pengalaman sedihnya kepada Ye Feng. Ayah, kenapa jadi seperti itu? Saya tidak yakin. Saya seharusnya menang. Kenapa jadi seperti itu? Teman sekelas saya mengatakan bahwa itu karena saya menyukai Lan Xuanyu dan itulah mengapa saya membiarkan dia menang. Saya tidak suka dia, saya ingin memenangkan hatinya. Di ujung telepon yang lain, Ye Feng mengerutkan kening. Tidak, Anda telah menguasai kendali funda spiritual atas tubuh surgawi. Bahkan jika semangat Anda ditekan, responsnya seharusnya tidak terlalu bagus. Bukankah awalnya baik-baik saja? Ini memang aneh dan ayahmu tidak ingin membuat spekulasi liar. Jangan menangis. Tidak ada yang salah dengan naga langitmu. Masalahnya seharusnya ada pada Xuanyu. Tunggu sampai ayah pulang dari misinya, kita akan memahami kemampuannya secara mendetail. Ayah, aku ingin memenangkan hatinya. Kau harus mengajariku cara mengalahkannya. Ye Lingtong berteriak ke perangkat. Ayah akan pergi ke rapat. Kita akan berbicara lebih banyak saat aku kembali. Dengan itu, Ye Feng menutup telepon. Komandan, semuanya ada di sini.
Seorang petugas dengan pangkat letnan berjalan ke Ye Feng dan melaporkan dengan hormat. Ayo pergi, kita akan mulai. Ekspresi Ye Feng menjadi tenang dan tenang. Pada saat itu, dia mengenakan seragam militernya dengan ekspresi serius. Dia memasuki ruang konferensi tempat 8 pria duduk mengelilingi meja. Saat dia masuk, mereka berdiri dari tempat duduk mereka dan memberi hormat padanya. Ruang konferensi segera berubah menjadi suasana yang dingin dan suram. Duduk, Ye Feng melambaikan tangannya. Baru kemudian petugas lainnya mengambil tempat duduk mereka. Ye Feng kemudian berkata, saya percaya semua orang telah membaca data. Karena urgensi ini, kita harus memobilisasi pasukan khusus naga pemberani dan untuk menghindari warga dari kepanikan negara, kita harus mengakhiri ini dengan cepat. Kami akan menjaga keheningan radio di semua perangkat komunikasi bimbingan jiwa dari awal hingga akhir misi. Aktifkan semua komunikasi internal kita. Intelijen akan bekerja bersama kami dan memberi kami petunjuk serta informasi langsung. Saya ingin Anda semua mempersiapkan diri dengan baik untuk pertempuran yang akan datang. Kami dihadapkan pada musuh yang sangat brutal dan terorganisir dengan kemampuan anti pengintaian yang sangat kuat. Kita tidak bisa membiarkan ikan-ikan ini lolos, jika tidak, itu akan membawa kerugian yang lebih besar bagi publik. Iya. Bagi Lan Xuanyu, hidup itu kaya dan penuh kebahagiaan. Begitulah yang terjadi sejak Nana memasuki hidupnya. Pada siang hari, dia akan menghadiri kelas dan pada malam hari, dia akan berlatih dengan Nana. Meski sulit, dia merasa bahwa dia meningkat sangat cepat, terutama pada aspek elemen air. Hanya kemajuan dengan kekuatan rohnya yang tetap lambat. Yang paling membahagiakan adalah waktunya saat makan. Nana akan membawa pulang beberapa bahan yang aneh dan aneh. Tidak hanya lezat, tetapi dia juga akan merasakan kenyamanan dan kesenangan yang ekstrim setelah dia selesai makan makanan itu. Yang berbeda adalah asupan makanan Lan Xuanyu pada bahan-bahan aneh ini menjadi lebih biasa. Pada awalnya, Nan Cheng dengan sengaja mengamati Nana tetapi dia segera menyadari bahwa Nana benar-benar memuja Xuanyu. Ekspresinya, terutama raut matanya, tidak bisa dipalsukan. Itu adalah gelombang emosi yang datang dari hatinya. Menambahkan bahwa Lan Xuanyu bahagia setiap hari seiring dengan peningkatannya, dia berangsur-angsur menjadi nyaman dan kembali bekerja. Pada hari ke-10 keberangkatannya, Lan Xiao melakukan panggilan pertamanya dengan perangkat komunikasi untuk memberitahu Nan Cheng bahwa operasi mereka berjalan dengan baik. Dia mengikuti bahwa mereka akan melompat melalui lubang cacing untuk menyelidiki dunia baru. Panggilan telepon berikutnya akan dilakukan dalam waktu 1 bulan, dan pada saat yang sama, seluruh operasi akan berlanjut selama setengah tahun. Pada periode ini, sikap Ye Lintong terhadap Lan Xuanyu semakin buruk. Karena rumor teman sekelasnya, dia sengaja menjauh darinya. Menambah fakta bahwa mereka berada di kelas yang berbeda, pertemuan mereka menjadi langka. Lan Xuanyu memiliki kesan buruk padanya dan dia secara alami tidak mencarinya secara sukarela. Dia baru saja menjalani rutinitasnya yang akrab dan bahagia seperti yang dia lakukan setiap hari. Begitu saja, 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Wah, nak, kamu sepertinya sudah tumbuh lebih tinggi. Nan Cheng tersenyum saat dia berdiri di sisi Lan Xuanyu untuk mengukur tinggi badannya. Dia telah tumbuh hingga ketinggian yang melebihi perutnya. Untuk anak laki-laki yang bahkan belum berusia 7 tahun, tingginya sudah 1,3 meter. Dia sekarang yang tertinggi di antara siswa di kelasnya. Tidak hanya dia lebih tinggi, tetapi fisiknya juga tumbuh menjadi lebih proporsional dan kuat. Dia sudah sangat tampan, tapi sekarang rasanya ada lapisan cahaya samar di bawah kulitnya seolah dia memancarkan kilau lembut. Kemanapun dia berjalan, perhatian akan tertuju padanya. Sambil mengomentari tinggi badan putranya, Nan Cheng memandang dan tersenyum ke arah Nana. Meskipun dia tidak yakin bagaimana Nana melakukannya, jelas bahwa perubahan Lan Xuanyu terkait dengan makanan yang dia makan. Nan Cheng secara khusus meneliti bahan-bahannya dan mengidentifikasi beberapa di antaranya. Dia tidak yakin dengan harganya, tetapi dia menemukan bahwa mereka sangat berharga. Dan Nana tidak pernah meminta 1 sen pun darinya. Jika bukan karena Nan Cheng bersikeras membayarnya, Nana tidak akan pernah mengambil apapun. Dengan orang lain yang dengan sepenuh hati merawat putranya, Nan Cheng benar-benar bahagia. Selain itu, orang itu mungkin adalah judul Luo yang paling kuat. Jadi, dia tidak hanya menerima Nana, tapi dia bahkan menghormatinya. Melalui 3 bulan pelatihan, kekuatan roh Lan Xuanyu mampu menembus peringkat ke-13. Semua bahan berharga itu bukan untuk apa-apa. Fisik dan funda spiritualnya juga terpahat dengan baik. Guru Nana, kita akan membawa Xuanyu keluar besok. Nan Cheng tersenyum.
Kami tidak bisa membuatnya bekerja terus-menerus dan memberinya waktu untuk menikmati dan bersantai. Apa yang kamu katakan? Kemana kita akan pergi? Itu keren. Lan Xuanyu melompat-lompat kegirangan. Nancheng menjentikkan dahinya dengan ringan. Kamu hanya menjadi begitu energis setelah mendengar kenikmatan. Nana mengerutkan kening ketika dia melihat jari Nancheng dengan lembut mengetuk dahi Lan Xuanyu. Jari-jarinya bergerak sedikit, tetapi pada akhirnya, dia mengalihkan pandangannya dan menjawab, baiklah. Ada gedung besar baru di kota dan konon ada taman trampolin di sana. Itu cukup menarik, aku akan membawamu ke sana. Kita kemudian bisa mencari restoran untuk makan bersama. Ayahmu meneleponku kemarin dan memintaku untuk mengajakmu keluar lebih banyak, kata Nancheng. Itu luar biasa. Mum adalah yang terbaik. Kalau begitu berlatih keras dengan guru Nana, Mama akan keluar dan membeli makanan kembali. Nancheng kemudian pergi, meninggalkan Lan Xuanyu dan Nana sendirian di rumah. Lan Xuanyu berbalik dan tersenyum ke arah Nana dengan gembira. Tiba-tiba, dia menyerang Nana. Saat menerkam, sebuah bayangan terpisah dari bahunya ke arah lain. Di tangan kanannya, secercah cahaya emas menyala. Kecepatannya meningkat secara eksponensial saat dia tiba-tiba muncul di posisi bayangan. Nana tersenyum dan mengayunkan kepalanya. Rambut perak panjang yang menyentuh tanah menyapu keluar. Setiap helai rambutnya hampir seperti mata saat menyegel gerakan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tercengang. Dia menyerang ke depan dengan tangan kirinya yang mekar dengan cahaya perak saat pancaran air menyembur dari telapak tangannya untuk menghantam rambut perak di depannya. Dia menggunakan momentum untuk berhenti tiba-tiba dan melakukan putaran 90 derajat. Rambut perak menyapu dan benar-benar menyerap elemen air dari pancaran air sepenuhnya. Pada saat ini, Lan Xuanyu dengan gesit bergeser ke samping, berputar dengan maksud untuk mencapai punggung Nana. Nana menurunkan tubuhnya dan benar-benar berlutut. Dia tidak membuat penyesuaian apapun, membuatnya tampak seolah-olah serangan Lan Xuanyu akan bertabrakan langsung ke arahnya. Pusaran air melonjak keluar dari tangan kirinya dan bergerak untuk menjebak Nana sementara Lan Xuanyu segera melakukan putaran lain. Nana menarik napas dalam-dalam dan menghirup seluruh pusaran air. Yang lebih menakutkan adalah hisapan itu membuat Lan Xuanyu hampir kehilangan kendali atas momentumnya. Dia mengangkat kedua tangannya ke atas dengan maksud untuk memblokir, tetapi Nana menarik napas lagi. Hisapan lembut memaksa tubuhnya untuk bergerak sebagai gantinya. Bibir merah, buk, Nana telah menempel di pipi bayinya. Solen 4 Chapter 47. Chapter 47, Naga Emas Mengguncang Surga. Guru Nana, kamu seorang pengganggu. Lan Xuanyu menyeka wajahnya dan tampak kesal. Nana sudah menggendongnya dan dia menegakkan badan sekali lagi. Kaulah yang melakukan serangan diam-diam padaku lebih dulu, bagaimana aku mengganggumu, ya? Lan Xuanyu mencibir. Kekuatan jiwa Anda sangat kuat, bukankah ini penindasan? Nana tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu kau harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Tapi pada dasarnya Anda sudah mempelajari dasar-dasar gerak kaki. Jika Anda ingin meningkatkan lebih jauh, Anda akan membutuhkan lebih banyak kekuatan roh untuk mendukungnya dan saya telah mengajari Anda cara melakukannya. Kita bisa mulai mempelajari sesuatu yang baru hari ini. Mempelajari apa? Lan Xuanyu menjadi tertarik saat dia berkata bahwa mereka akan mempelajari hal-hal baru. Nana kemudian berkata, kita akan mempelajari keterampilan seni bela diri kuno. Anda sudah memiliki kendali yang cukup baik atas elemen air dan kekuatan Anda akan meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan roh Anda di masa depan. Ada gerak kaki untuk pertarungan jarak dekat jadi setidaknya Anda tidak akan dirugikan tetapi Anda masih kekurangan beberapa keterampilan menyerang pertempuran jarak dekat. Anda memiliki roh kembar dan Anda akan bekerja untuk mengoordinasikan keduanya, yaitu elemen air dan kekuatan di dalam diri Anda. Dengan kekuatan jiwa Anda saat ini, Anda masih jauh dari bisa mengendalikan mereka sehingga Anda harus mempelajari beberapa teknik pertempuran yang lebih sederhana terlebih dahulu. Tentu-tentu, setiap anak laki-laki suka menyerang. Selama beberapa bulan ini, Lan Xuanyu telah mempelajari gerakan kakinya dari Nana setiap saat dan meskipun itu menarik, itu tidak seagresif keterampilan tempur lainnya. Guru Nana, teknik bertarung apa yang akan kamu ajarkan padaku? Lan Xuanyu bertanya dengan penuh semangat. Nana memikirkannya dan berkata, menurutku teknik bertarung ini disebut naga emas menggoncang langit. Kamu tidak terlalu ingat. Lan Xuanyu sedikit penasaran. Nana mengangguk dan tersenyum pahit. Saya tidak mengingatnya dengan sangat jelas tetapi seharusnya ini namanya. Ayo pergi ke ruang kultivasi. Nana langsung membawa Lan Xuanyu ke ruang kultivasi sebelum menjatuhkannya. Dia menutup pintu dan mengaktifkan sistem pertahanan interior.
Hal yang luar biasa tentang naga emas mengguncang surga adalah bahwa ia akan menghasut energi di dalam darah Anda, ditambah dengan kekuatan jiwa Anda dan kekuatan di pembuluh darah Anda. Ini seperti memobilisasi kekuatan seluruh tubuh Anda sekaligus. Dengan kekuatan roh Anda saat ini, Anda masih jauh dari dapat menggunakan versi lengkapnya, tetapi saya dapat mengajari Anda cara mengoperasikannya. Karena Anda tidak memiliki cukup kekuatan roh, Anda akan menggunakan versi yang dilemahkan untuk saat ini. Guru Nana, ajari aku, cepat. Lan Xuanyu sangat tertarik dengan teknik pertempuran kuno ini hanya dengan mendengar namanya. Ingatlah perubahan dalam tubuhmu nanti. Nana berjongkok di belakang Lan Xuanyu, meletakkan tangan kanannya di punggungnya dan roh lembut dan kekuatan spiritual perlahan memasuki tubuhnya. Teknik ini akan menyebabkan darahmu mengalir mundur. Suara Nana bergema dan setelah itu, semuanya menjadi kabur di depan mata Lan Xuanyu saat dia jatuh ke dunia spiritual. Tubuh seseorang muncul dalam kesadarannya dengan bentuk yang sama persis dengannya. Dia bisa dengan jelas melihat perubahan arah aliran darah orang ini serta perubahan kondisinya. Tepat pada saat ini, dia merasakan sensasi hangat muncul di tubuhnya secara tiba-tiba dan darah yang mengalir perlahan barusan memiliki beberapa perubahan. Rasa sakit yang menusuk segera menjalar ke seluruh tubuhnya dan ada juga perasaan yang menyesakan. Itu adalah rasa sakit yang sulit untuk dia gambarkan. Namun demikian, pikirannya sangat terjaga dan dia dapat melihat aliran darah di tubuh itu bergerak ke arah yang berbeda. Rasa sakitnya bertambah parah seketika. Lan Xuanyu ingin berteriak tetapi dia tidak dapat menemukan suaranya dan seluruh tubuhnya memiliki sensasi yang menyengat. Pada saat inilah dia tiba-tiba merasakan tubuhnya memanas seolah-olah dia dibakar. Dia mengangkat tangan kanannya tanpa sadar. Aliran darahnya yang terbalik menghasilkan kekuatan khusus. Darahnya mengalir ke arah yang berbeda tetapi kehangatan yang dia rasakan setelah perubahan itu pergi ke tangan kanannya. Tepat pada saat ini, semua yang ada di hadapannya menjadi sangat jelas. Lan Xuanyu terkejut melihat rumput perak biru berpola emas menutupi lengan kanannya. Yang lebih menakutkan adalah tangan kanannya tampak bengkak. Tinjunya tampaknya lebih besar dari biasanya dan rumput perak biru berpola emas tampaknya telah tertanam di kulitnya untuk menutupi lengannya dengan sisik emas berbentuk berlian. Naga emas mengguncang surga. Suara Nana datang dari belakangnya dan yang dia rasakan hanyalah kekuatan tak terlihat yang mengendalikan panas di tubuhnya dan menyiramkan semuanya ke tangan kanannya. Lapisan tipis cahaya keemasan muncul di sekitarnya dengan segera dan terdengar teriakan pelan dari telapak tangan kanannya. Udara di sekitar mereka menjadi lebih khusyuk dan cahaya keemasan menyembur dari telapak tangannya, itu samar-samar terlihat dan sepertinya memiliki bentuk kepala naga. Bang! Sinar cahaya keemasan menyerang target yang berada 1 meter di depan sebelum mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Seluruh ruang kultivasi bergetar sedikit dan setelah serangan ini ditembakkan, Lan Xuanyu merasa tubuhnya benar-benar kosong. Tubuhnya menjadi lunak dan aliran darahnya kembali normal. Kekuatan roh lembut mengalir dari singletnya seperti aliran tak berujung ke tubuhnya, membantunya memulihkan apa yang telah dia gunakan sebelumnya. Dapatkah Anda merasakannya? Perubahan arah aliran darah Anda akan memicu kekuatan di pembuluh darah Anda dan ketika kekuatan ini bergabung dengan kekuatan jiwa Anda, itu akan mengeluarkan serangan yang lebih kuat dari biasanya. Naga emas mengguncang langit ini adalah teknik bertarung untukmu dan juga bisa menjadi metode kultivasi pada saat yang sama. Ini karena saat Anda menggunakannya, Anda bisa merangsang kekuatan di pembuluh darah Anda dan menyehatkan tubuh Anda untuk memperkuat meridian Anda. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, saya pikir inilah cara terbaik untuk melatih Anda saat ini. Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru Nana, apa kekuatan pembuluh darah saya? Nana menjadi kosong. Aku juga tidak terlalu yakin tapi kupikir sepertinya cocok dengan ini. Pada titik ini, dia mengerutkan alisnya. Sebenarnya, metode kultivasi ini, naga emas mengguncang surga, hanya muncul di kepalanya 2 hari yang lalu. Dia ingin mengingat lebih banyak tentang itu, tetapi dia tidak bisa memikirkan situasi tertentu. Ayo lanjutkan, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk merasakan perubahan aliran darahmu. Dalam 10 kali pertama, saya akan membantu Anda mengubah arah darah Anda dan Anda harus mengingat rutenya. Kemudian, Anda akan mengandalkan diri Anda sendiri untuk berlatih dan saya akan melindungi Anda untuk mencegah kecelakaan. Baik. Setelan terkuat Nana sebenarnya melindungi. Jika orang lain mencoba mempraktikkan naga emas mengguncang langit, mari kita tidak membicarakan apakah mereka akan berhasil atau tidak. Itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan roh untuk berlatih dan tentu saja, dibutuhkan banyak waktu sebelum seseorang dapat menggunakannya lagi. Tetapi dengan keberadaannya di sekitar,
Lan Xuanyu akan dapat berlatih terus-menerus dan dia tidak perlu khawatir dirasuki iblis karena Nana akan selalu melindunginya dari bahaya apapun. Berlatih seperti itu secara alami akan membuatnya menjadi lebih cepat. Setelah Lan Xuanyu mengalami kekuatan naga emas mengguncang surga, dia dipenuhi dengan antusiasme dan hari berlalu tanpa sadar. Juga, dia makan 2 kali dari bahan-bahan yang berharga karena Nana percaya bahwa dia menggunakan cukup banyak energi vital dan darah saat melatih keterampilan itu sehingga dia perlu mengisi tubuhnya dengan lebih banyak nutrisi. Keesokan paginya, ketika Lan Xuanyu turun dari tempat tidur, dia tiba-tiba merasa sakit di sekujur tubuhnya dan meskipun begitu, tubuhnya terasa hangat yang memberinya perasaan nyaman yang tak terlukiskan. Karena dia mempraktikkan teknik tersebut sepanjang hari kemarin, Nana tidak memintanya untuk bermeditasi di malam hari dan mengizinkannya untuk rileks dan istirahat dengan benar dengan tidur. Lan Xuanyu meregangkan tubuh, tulangnya sedikit berderit dan dia melompat dari tempat tidur. Saat kedua kakinya mendarat di lantai, terdengar boom yang membuatnya ketakutan juga. Apakah saya menjadi lebih berat? Xuanyu, apakah kamu sudah bangun? Sudah waktunya sarapan. Suara Nancheng datang dari luar. Momi, aku bangun. Bisakah saya keluar untuk bermain setelah sarapan? Dia sangat senang ketika dia berpikir untuk bisa pergi bermain hari ini. Sarapan dulu. Sarapannya secara alami dibuat dari bahan-bahan yang bernutrisi tinggi. Setelah dia melahap dirinya sendiri, Lan Xuanyu tidak sabar untuk keluar. Kalian pergi saja, aku akan tinggal di rumah. Nana tersenyum dan menyentuh kepala Lan Xuanyu. Guru Nana, kamu tidak pergi. Ikutlah dengan kami. Lan Xuanyu berkata dengan enggan. Nana lalu tersenyum. Pergilah bermain dengan Momi, aku ingin memikirkan apa yang akan mengajarimu selanjutnya. Soul Land 4 Chapter 48. Chapter 48, Noble Lee's Less Than Remembrance Greater Than. Itu keren. Setelah berpikir untuk bersenang-senang, Lan Xuanyu tidak lagi berlama-lama di sekitar Nana yang membuat Nancheng sedikit lebih bahagia. Sejak kedatangan Nana, Nancheng selalu merasa bahwa putranya dan gurunya terlalu dekat sehingga ibu dan putranya tidak lagi punya waktu untuk menelepon sendiri. Jarang baginya untuk bisa membawa putranya keluar selama akhir pekan, dan ikatan mereka berdua saja yang terasa menyenangkan baginya. Itu juga memungkinkan mereka untuk meningkatkan hubungan mereka. Nancheng mengemudikan mobil Spirit Guidance dan melaju di sepanjang jalan raya. Bu, apa yang akan kita makan hari ini? Bisakah kita membeli sesuatu untuk guru Nana juga? Lan Xuanyu melihat keluar jendela dengan semangat saat dia bertanya pada Nancheng. Nancheng sedikit cemburu. Bahkan saat ini, Anda tidak bisa melupakan guru Anda Nana. Ibu akan bertanya, apakah kamu lebih menyukai guru Nana daripada ibu? Lan Xuanyu melirik Nancheng dan menjawab, Mumi, dalam kata-kata dewasa Anda membuat masalah tanpa alasan. Tangan Nancheng gemetar. Untungnya, mereka menggunakan autopilot saat dia menemukan dirinya terjebak di antara tertawa atau menitikkan air mata. Dan dari mana Anda mempelajarinya? Lan Xuanyu segera bertingkah seperti orang dewasa dan meniru Lan Xiao. Nancheng, biarkan aku memberitahumu ini. Meskipun saya memanjakan Anda seharusnya tidak membuat masalah tanpa alasan. Bahkan binatang roh kelinci tulang lunak yang lemah dan lemah menggigit kembali. Karena terperangah, Nancheng menatap putranya. Baik, dasar anak nakal, karena berani menguping pembicaraan kita. Lan Xuanyu terkikik. Bagaimana saya menguping? Kamu berbicara begitu keras. Nancheng Ho dan tertawa. Kamu anak nakal, kamu benar-benar penipu, bukan? Oh iya, berbicara tentang penipu, saya pikir konser Noble Lee akan disiarkan hari ini. Sambil mengatakan itu, dia mengaktifkan layar di dalam mobil. Layar 12 inci menyala di kaca depan mobil tanpa perlu penyesuaian. Ini secara langsung disetel ke saluran televisi Nancheng yang paling sering. Meskipun superstar Tang Lei hanya muncul selama beberapa bulan, dia sudah menjadi sensasi di federasi. Single hitnya kurang dari Remembrance lebih besar dari, telah meninggalkan kesan yang dalam bagi banyak orang. Dan dengan dukungan penuh dari rombongan pengelola, single itu tersebar di beberapa planet di bawah federasi hanya dalam jangka waktu yang singkat. Hal yang aneh adalah bahwa Noble Lee hanya akan menyanyikan lagu ini dan dia memiliki karisma yang cukup unik untuk menarik semua wanita dari usia 8-80 tahun. Seolah-olah setiap singlenya disiarkan, suhunya akan meningkat secara dramatis. Hal ini membuat penampilannya terkenal sebagai konser terpendek namun paling menakjubkan dalam sejarah dengan hanya satu lagu, kurang dari Remembrance lebih besar dari yang hanya akan dia nyanyikan 3 kali. Orang harus memahami bahwa konser selebriti biasa akan memiliki setidaknya selusin lagu,
beberapa interaksi dan partisipasi dari tamu kehormatan, yang membuat konser terpendek rata-rata menjadi setidaknya 2 jam. Tapi konser Noble Le hanya berlangsung selama setengah jam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, dia hanya akan menyanyikan kurang dari Remembrance lebih besar dari 3 kali, tetapi semua penggemar dan penonton yang mendengarkan akan mabuk dan tertarik pada setiap pengulangan, yang sepertinya mengandung arti yang berbeda meskipun sama lagu. Meskipun pertunjukan setengah jam pendek, penonton tetap berada di aula konser meskipun Noble Le keluar dari panggung. Semuanya menjadi mabuk oleh suaranya. Meski ada keinginan untuk melanjutkan konser, penonton masih akan dipenuhi dengan kepuasan, dan tidak ada penonton yang pernah membuat keributan karena konser yang sesingkat itu. Nama Noble Le telah menyebar jauh dan luas. Dengan usaha habis-habisan dari rombongan pengelola, Noble Le menjadi selebriti dalam semalam. Di layar, Noble Le berdiri di atas panggung dengan rambut biru panjangnya disisir ke belakang bersama dengan wajahnya yang jernih dan tampan yang meninggalkan bekas yang dalam di benak semua orang. Dia mengenakan jubah upacara putih dengan pola perak di tepinya, menonjolkan perawakannya yang tinggi yang meningkatkan suavenesnya. "Mumi, matamu berbinar," komentar Lan Xuanyu sambil menatap Nancheng. Nancheng segera menyuruhnya diam dan meningkatkan volume pertunjukan. Siluetnya kabur, seolah-olah mengalami reinkarnasi 1000 tahun. Suaranya sangat jelas, dari gaung yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Aroma mus dan lili miliknya, yang tertinggal di ujung indraku meskipun berabad-abad. Tangannya yang lembut dan ramping, jangkar dan pelabuhan terbaikku. 1 kehidupan, 3 dunia, 1 jiwa kita, yang kedua masyarakat, dan yang terakhir terkandung di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Di mana dia sekarang? Dunia ketiganya yang eksistensial telah meninggalkan bekas di hatiku, selama aku ada, dia juga akan. Terlepas dari di mana dia berada di urutan pertama, terlepas dari apakah dia ingat yang kedua. Dia akan selalu begitu. Kenangan saya kabur, tapi hati saya merindukan. Dimanapun dia berada, aku akan membawakannya dunia ketiga dan mencari 2 lainnya. 1 kehidupan, 3 dunia, kapan mereka akan bertemu? 1 kehidupan, 3 dunia, kapan ingatanku akan kembali kepadaku? Saya berharap cahaya dari surga membimbing saya di jalan yang benar, baik itu alam dewa, abisal yang dalam, terlepas dari surga, atau bumi. Aku hanya berharap ketiga dunianya akan bertemu, harapan agar hidup dan dunia kita akan bergabung. Bawa aku pergi, bawa aku pergi, bawa aku pergi. Suara awal Noble Le berangsur-angsur menjadi serak saat lagu berlanjut. Emosi di matanya berubah dari jernih menjadi bingung, berangsur-angsur jatuh semakin dalam, dan di akhir lagu, matanya menjadi kosong. Lirik lagu tidak mengandung satu pun ingatan, tetapi setiap kalimat beresonansi dengan emosinya. Nancheng telah mendengar lagu itu berkali-kali tetapi pada saat itu, matanya tanpa sadar menjadi merah. Lan Xuanyu juga telah tenang. Itu normal bagi anak-anak seusianya untuk tidak dapat memahami emosi di balik lagu tersebut, tetapi Lan Xuanyu merasa bahwa lagu itu bagus, dan itu menyebabkan hatinya bergetar. Noble Le pasti sangat mencintai seseorang sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menyanyikan lagu seperti itu, Nancheng bergumam pada dirinya sendiri. Mumi, apakah itu cinta yang dalam? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Nancheng mengetuk dahinya. Kamu masih anak-anak, jangan terlalu banyak bertanya. Anda akan memahaminya saat Anda bertambah tua. Mumi, kenapa kamu begitu kejam? Lan Xuanyu membantah. Nancheng terkikik. Bagaimana saya melakukan kekerasan? Bahkan jika aku ada, ayahmu tidak ada di sini. Siapa yang akan kamu komplain? Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi serius. Saya akan mengeluh kepada Guru Nana. Bu, saya menyadari bahwa setiap kali Anda mengetuk kepala saya, Guru Nana tampaknya tidak senang karenanya. Nancheng terkejut dan dia tiba-tiba merasakan menggigil dingin di punggungnya. Entah bagaimana, di bagian belakang pikirannya, dia sepertinya juga merasakan hal yang sama. Bagaimanapun, Nana kemungkinan besar adalah judul Luo yang kuat. Mumi cemburu. Sepertinya kau lebih dekat dengan Guru Nana daripada Mumi. Nancheng cemberut. Mumi, apakah kamu mencintaiku? Lan Xuanyu menarik tangan Nancheng dan melebarkan matanya saat dia mulai bertingkah manis. Dia tahu bahwa dia sedang berakting, tetapi hati Nancheng masih luluh. Tidak lagi bisa menahan, dia meremas pipinya. Aku tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Mumi mencintaimu, Mumi pasti mencintaimu. Kau adalah bayi Mumi yang berharga. Mumi yang terbaik.